Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ya ma'syaral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali bertemu dengan bulan yang penuh keberkahan. Ya, ini apa? Bulan suci Ramadan. Dan sebelum kita memasuki bulan yang agung ini, ada satu hal yang sangat penting, yakni menyambut Ramadan itu dengan hati yang bersih. Menyambut Ramadan dengan hati yang bersih. Ada beberapa poin yang akan kami jelaskan dalam kajian singkat ini insyaallah. Dan poin yang pertama yakni keutamaan Ramadan sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnas. Bulan Ramadan itu, kata Allah, bulan yang di dalamnya itu diturunkan Al-Qur'an. Ya, sebagai apa? Sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya. Dan di dalamnya itu ada penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk, ya. Serta sebagai apa? Wal furqan, sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis Bukhari Muslim, "Idza jaa Ramadan," ketika datang bulan Ramadan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Futihat abwabul jannah," pintu-pintu surga itu dibuka, wa ghuliqat abwabun nar, dan pintu-pintu neraka itu ditutup. Ya. Wasufidati syayatin, dan setan-setan itu semua dibelenggu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bulan inilah, ya. Bulan ini adalah bulan kesempatan besar untuk kita semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan hati yang bersih. Itu yang pertama. Kemudian poin yang kedua, kita ini selaku orang iman, ya, harus mensucikan hati sebelum memasuki Ramadan. Para ulama salaf, ya, itu sangat memperhatikan kebersihan hati dalam menyambut Ramadan. Jadi mereka tuh berusaha mensucikan jiwa
dari yang namanya dosa-dosa, ya, juga memperbanyak istighfar, ya, juga memperbaiki hubungan dengan sesama manusia. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kata beliau, hati yang bersih itu adalah hati yang selamat. Selamat dari apa? Selamat dari segala bentuk kesyirikan, kedengkian, kebencian, kesombongan, dan dosa-dosa yang menghalangi seseorang dari Allah. Nah, maka dari itu, ikhwa fillah azanallahu wa iyyakum, ada beberapa hal atau beberapa rincian yang perlu kita lakukan agar menyambut Ramadan nanti dengan hati yang bersih. Apa rincian yang pertama? Ya, ini apa? Bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah. Apa? Tubu ilallah, bertobatlah kepada Allah. Wa taubatan nasuha. Dengan taubatan yang sebenar-benarnya, taubatan nasuha. Ramadan itu bulan ampunan, ikhwah. Ya, Ramadan itu bulan yang penuh ampunan. Maka sambutlah dia dengan hati yang bersih, ya, dari dosa-dosa. Perbanyak kita istighfar, ya, dan berjanji untuk meninggalkan kebiasaan buruk. Itu rincian pertama. Kemudian rincian yang kedua, memaafkan kesalahan sesama, ya, dan memperbaiki hubungan yang pernah rusak. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Ahmad, ya, yang maknanya, tidaklah halal bagi seorang muslim itu untuk mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Ya. Maka barang siapa yang mendiamkannya lebih dari 3 hari dan dia mati dalam keadaan seperti itu, maka dia masuk neraka, kata Nabi. Jadi jangan biarkan permusuhan atau dendam itu menghalangi kebarokan Ramadan kita nanti. Ya. Segera maafkan dan perbaiki semua hubungan dengan keluarga, saudara, dan juga teman-teman kita. Itu rincian yang kedua. Rincian yang ketiga, yakni mensucikan hati dari yang namanya hasad, dari yang namanya dengki. Hasad ini, ya, atau iri dengki ini, itu penyakit yang berbahaya, ikhwah fillah. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, jauhilah hasad. Kenapa? Kata Nabi SAW, karena hasad itu akan memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Jadi jangan sampai kita masuk di bulan Ramadan nanti dengan hati yang kotor. Karena apa? Karena adanya iri atau karena adanya dengki kepada orang lain. Jelas ya? Dan kita seharusnya memulai Ramadan itu dengan niat dan tekad yang kuat. Nah, pada poin penjelasan ketiga ini, ya, adalah apa? Memulai Ramadan dengan niat dan tekad yang kuat. Setelah membersihkan hati, maka kita juga harus memiliki niat dan juga tekad yang kuat untuk apa? Untuk menjalani Ramadan dengan baik. Makanya para ulama salaf terdahulu itu bersungguh-sungguh mereka dalam dalam beribadah sejak awal Ramadan. Kenapa? Karena mereka tahu betul bahwa ini adalah kesempatan yang tidak boleh disia-siakan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, beliau mengatakan yang maknanya, bagaimana mungkin seorang mukmin itu tidak menangis karena perpisahan dia dengan Ramadan? Padahal dia tidak tahu apakah masih bisa bertemu dengan Ramadan itu atau tidak. Maka ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, ya, mari kita menyambut Ramadan dengan penuh persiapan, ya, kebersihan hati dan juga tekad untuk menjadi lebih baik. Ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, Ramadan itu jelas bulan yang penuh kebarokahan. Kita tidak tahu apakah ini Ramadan terakhir bagi kita atau mungkin masih ada kesempatan di tahun depan. Nah, maka dari itu, ya, mari kita bersihkan hati kita sebelum datangnya Ramadan. Mari kita bertaubat dengan taubatan nasuha, memaafkan kesalahan orang lain, ya, dan menyingkirkan sifat iri dengki. Dan mari kita juga niatkan Ramadan ini sebagai momen perubahan menuju ke
kebaikan. Semoga Allah menerima amalan ibadah kita dan memberikan kita kebarokah di bulan yang mulia ini. Hadza wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.